Halo semua, kita dari kelompok 9 Fisika Dasar kelas C 2019. Kita mau bahas tentang bunyi. Di kelompok ini ada Farah Nadia Putri, Firya Amanda, Khairunisa Ramadina, Lutfita Hairani Fatihah, Yogi Setiawan, Raihana Ayuni Sukmahamidin, dan Zakia Salsabila Azhara. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi bunyi. Gelombang bunyi adalah salah satu bentuk energi. Energi tersebut berasal dari benda yang bergetar. Getaran yang merambat disebut gelombang. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan peregangan, terbentuk oleh partikel zat perantara, serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Selanjutnya ada definisi bunyi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sears dan Zemansky pada tahun 2004 halaman 58. Bunyi atau sound adalah sebuah gelombang longitudinal yang merambat dalam suatu medium, padat, cair, atau gas. Yang kedua, menurut Bell pada tahun 1996, suara merupakan gangguan mekanik dalam medium gas, cair, atau padat dikarenakan getaran molekul. Dan yang terakhir, menurut Harrington dan Gill pada tahun 2005, bunyi adalah perubahan tekanan dalam udara yang ditangkap oleh genang telinga dan disalurkan ke otak. Faktor terjadinya bunyi, yaitu ada 3. Yang pertama, adanya sumber bunyi, yaitu semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Yang kedua, yaitu adanya atau medium atau perantara. Nah, gelombang bunyi membutuhkan medium atau perantara tersebut untuk bisa merambat sampai ke telinga manusia. Yang ketiga, yaitu adanya penerima bunyi. Bunyi yang dikeluarkan baru bisa dianggap ada apabila ada orang lain yang mendengarnya. Faktor pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk gelombang. Karena itu, gelombang bunyi juga mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Bunyi memiliki 4 sifat. Yang pertama ada refleksi, yaitu pemantulan gelombang bunyi. Yang kedua ada refraksi, yaitu pembiasan gelombang bunyi. Yang ketiga ada difraksi, yaitu pelenturan gelombang bunyi. Yang keempat ada interferensi, yaitu perpaduan pada gelombang bunyi. Pada refleksi, pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Bola dipantulkan ke dinding akan mengalami pemantulan. Begitu pula dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Berikut contoh benda yang dapat memantulkan bunyi, yaitu ada kaca, kayu, dinding, batu, logam seperti aluminium, besi, baja, dan sel. Berikut video pemantulan gelombang pada bunyi. Contoh yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah gema dan gaung. Gema menyebabkan suara yang dibuat oleh sumber bisa kembali lagi ke sumbernya. Gema biasanya terjadi di pegunungan yang berbukit-bukit, bukan di pinggir laut, karena gelombang suara yang berjalan dari puncak bukit memantul bukit lain di sekitarnya. Gaung lebih mengganggu daripada gema. Pengulangan bunyi yang terdengar pada gaung jauh lebih cepat daripada gema, sehingga membuat suara sumber jadi tidak jelas. Gaung dapat terjadi dengan mudah di ruangan sempit. Oleh sebab itulah, panggung pertunjukan musik dan pentas drama dirancang khusus, sehingga tidak terjadi gaung.
Manusia juga memanfaatkan pantauan gelombang untuk memudahkan kehidupannya. Misalnya, dengan memantulkan gelombang ke dasar laut dan mendeteksi gelombang yang terpantul, kita dapat menentukan kedalaman suatu laut, bahkan dapat memperkirakan kontur di dasar laut. Selain itu, dengan menggunakan prinsip yang sama, manusia dapat melihat hal-hal luar biasa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti teknologi USG atau ultrasonografi. Kita dapat melihat janin dalam rahim ibu hanya dengan menggunakan visualisasi dari pantulan gelombang suara. Tidak hanya manusia yang menggunakan prinsip pemantulan suara dalam kehidupan sehari-hari. Kelelawar yang memiliki habitat di goa memiliki kesulitan dalam melihat karena kurangnya pencahayaan. Oleh sebab itulah, kelelawar memiliki kemampuan untuk mengeluarkan bunyi ultrasonik dan mendengar pantulannya. Ia dapat mengetahui jarak antara dinding-dinding goa dengan memperkirakan selisih waktu antara asal suara dengan pantulannya. Selanjutnya ada refraksi. Menurut hukum pembiasan gelombang, gelombang dari medium dengan massa jenis lebih rendah ke medium dengan massa jenis lebih tinggi akan dibiaskan mendekati normal. Begitu pula sebaliknya. Pada siang hari, suhu di permukaan lebih tinggi dari suhu di atas. Hal ini menghasilkan lapisan udara yang lebih padat di bagian atas daripada di bagian bawah. Oleh karena itu, pada siang hari, arah rambat bunyi menyimpang dari biasanya, yaitu kurva ke atas. Alhasil, suara teriakan jarak jauh menjadi kurang jelas pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara di permukaan lebih tebal dibandingkan dengan lapisan udara di atasnya. Oleh karena itu, arah perambatan bunyi dibiaskan ke arah normal, yaitu melengkung ke bawah. Alhasil, teriakan yang terdengar di malam hari menjadi lebih jelas. Berikut video pembiasan pada gelombang bunyi. Kalau kita perhatikan dengan seksama, suara petir pada saat malam hari akan lebih terdengar menggelegar daripada siang hari. Hal ini terjadi karena udara di permukaan di siang hari itu akan lebih terasa panas daripada malam hari, sehingga kerapatan udara di siang hari itu lebih renggang daripada di malam hari. Nah, dengan adanya perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan adanya pembiasan bunyi. Selanjutnya ada difraksi. Difraksi mengacu pada pelenturan gelombang saat melewati celah, yang ukurannya diatur dalam urutan panjang gelombangnya. Berikut contoh difraksi gelombang bunyi. Kaca pembatas loket pembayaran di bank atau di kasir sengaja dibuat dengan beberapa lubang kecil agar gelombang suara tidak memantul, sekalipun arah rambat bunyi tidak lurus. Selanjutnya ada interferensi. Interferensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif, yaitu penguatan bunyi, dan interferensi destruktif, yaitu pelemahan bunyi. Selanjutnya di sini ada contoh interferensi pada gelombang bunyi, tetapi harus memakai headset atau earphone. Ketika kita berada di antara dua speaker dengan frekuensi dan amplitude yang sama atau hampir sama, kita akan mendengarkan suara yang keras dan lemah secara bergantian. Maka dari itu, harus memakai headset atau earphone. Contohnya seperti tadi musik yang 8 dimensi.
Selanjutnya ada cepat lambat bunyi. Rumus cepat lambat bunyi. V adalah cepat lambat bunyi dengan satuan meter per second. S adalah jarak yang ditempuh bunyi dengan satuan meter. T adalah waktu dengan satuan second. Aspek cepat lambat bunyi. Perambatan gelombang bunyi pada medium dipengaruhi oleh aspek-aspek berikut. Yang pertama, kerapatan media perambatan. Sebagai gelombang mekanik, kerapatan sangat mempengaruhi kecepatan perambatan bunyi. Semakin padat partikel yang menyusun medium, semakin cepat gelombang bunyi akan merambat. Yang kedua, suhu medium perambatan. Saat dipanaskan, partikel pada dasarnya memiliki kecenderungan mekanis. Saat temperatur partikel dipanaskan, maka kecepatan gerakan akan meningkat, yang menyebabkan kecepatan perambatan bunyi juga meningkat. Frekuensi gelombang bunyi. Yang pertama, infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik. Contoh bunyi infrasonik seperti suara gempa bumi. Berikut kilasan suaranya. Yang kedua, audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Contohnya suara manusia berbicara. Berikut kilasan suaranya. Tiga saja, nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Pak siapa? Bu siapa? Nomor 1, Bu Megawati. Yang ketiga, ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti lumba-lumba dan kelelawar. Lumba-lumba menggunakan ultrasonik untuk berkomunikasi. Berikut kilasan suaranya. Selanjutnya ada kekuatan bunyi. Ada 3, yaitu amplitudo, resonansi, dan jarak. Yang pertama, amplitudo adalah lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh semut bunyi. Semakin lebar getarannya, akan semakin kuat pula bunyinya. Yang kedua ada resonansi. Ialah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Peristiwa resonansi terjadi bila frekuensi getar kedua benda tersebut sama. Yang ketiga ada jarak, yaitu bahwa kekuatan bunyi juga ditentukan oleh jarak antara sumber bunyi dengan alat pendengar atau penerima. Semakin dekat akan semakin keras bunyinya. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa saja manfaat bunyi bagi kehidupan sehari-hari dan teknologi. Yang pertama, untuk mendeteksi kedalaman laut dan keberadaan ikan atau sonar. Sonar dapat mendeteksi letak suatu objek. Sonar akan memancarkan bunyi ultrasonik, kemudian bunyi yang terkena benda lebih keras
akan terpantul kembali dengan kecepatan rambat yang sama, sehingga jarak benda dari sumber bunyi dapat diketahui. Yang kedua, untuk membantu penderita tunanetra, yaitu melalui kacamata tunanetra, maka para penyandang tunanetra dapat mengetahui letak objek yang berada di sekitarnya. Kacamata ini dilengkapi dengan pengiriman dan penerimaan ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan frame kacamata dan mengenai objek di sekitar, lalu objek tersebut akan menghasilkan suatu bunyi. Yang ketiga yaitu untuk mengusir serangga. Suara atau bunyi ultrasonik yaitu suara atau bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz, dapat membuat nyamuk atau serangga merasa tidak nyaman atau terganggu, sehingga membuat mereka menyingkir. Yang keempat yaitu untuk alat kedokteran, misalnya untuk mendeteksi kandungan atau USG. USG bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasound untuk sebuah transducer dengan media perantara gel. Kemudian gelombang ultrasound tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar di sebuah layar monitor. Yang kelima yaitu untuk membantu nelayan mengetahui siang dan malam. Cepat rambat gelombang bunyi juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengetahui siang dan malam. Pada malam hari kita mendengar suara lebih jelas daripada siang hari, karena kerapatan pada udara pada malam hari lebih rapat dibandingkan dengan siang hari. Itu saja video pembelajaran mengenai bunyi yang dapat kelompok kami tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.